HRD nanya, kamu maunya gaji berapa? Nah, kan banyak tuh orang yang bingung. Kali ini senang banget, aku nggak sendiri, aku bersama seseorang spesial, Pak Bobby, sebagai HRD dari PT Soraya Berjaya Indonesia. Pak, ya. Iya. Gimana? Kalau spesial berarti kayak pertama. Bisa jadi, tapi nggak gitu konteksnya. Nasi goreng gitu? Nggak gitu juga. Pak, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Di perjalanan macet nggak kira-kira sih? Enggak juga. Alhamdulillah ya, minggu ini kita bisa jumpa. Minggu kemarin kita nggak jumpa. Itu karena apa, Pak? Udah berapa kali schedule? Udah 2 kali ya? Berkali-kali sih schedule, susah banget guys. Susah banget nih. Alhamdulillah ya, hari ini lah bisa. Alhamdulillah hari ini bisa. Susah banget nih, jadi ini penting ya. Kali ini kita bahas tentang tips-tips gimana sih caranya lulus interview gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman juga ada yang ngomong gini, gimana nih tanggapan kita sebagai kaum milenial yang menyatakan gini, kebanyakan lowongan kerja itu sedikit dibandingkan calon pekerja. Nah gitu, pendapat Bapak gimana tentang argumen gitu? Sebenarnya sih itu argumen itu ya sah-sah aja. Ya, tapi sih kalau dikatakan lowongan sedikit, mungkin dari segi perusahaan cukup sulit juga mendapatkan calon pelamar nih, atau kandidat yang sesuai dengan kebutuhan yang untuk di-take. Ya mungkin ya dalam notabene ya calon pelamar sih harus lebih gigih lagi nih, lebih perlu diperhatikan lagi nih kualifikasi, lebih mampu lagi untuk bersaing. Ya, untuk kompeten dalam dirinya. Kompeten dalam dirinya itu berarti ada kaitannya dengan skill mungkin ya Pak ya? Skill tuh penting, tetapi yang perlu itu etika. Ya. Nah, etika seperti apa nih? Mungkin banyak nih akan yang gagal di interview. Mungkin bisa jadi dia ada kesalahan saat ngomong, atau etikanya seperti apa? Oke, untuk etika sih sebenarnya bukan hanya ketika interview saja ya. Ketika meng-upload CV ke email. Kalau sekarang kan ngirim lowongan itu kan kebanyakan kirim ke email. Yeah. Ya, di situ etikanya itu kata mukadimah. Ya, mukadimah. Openingnya jangan mengirim CV langsung dikirim aja tanpa subjeknya apa, tujuannya apa, namanya siapa, ya posisi yang dilamar itu apa. Terkadang dalam perusahaan itu, contoh dalam 1 bulan ini dia membuka ada 3 bagian. Ya, contoh finance, produksi, ditambah nanti gitu sebagai umum atau cleaning service. Kalau tidak ada subjeknya, pelamarnya di mana ini? Mau di finance gitu kan? Finance kah, atau di produksi kah, atau di umum kah? Berarti subjek dalam pengiriman email CV itu harus jelas juga ya Pak? Iyalah, kalau misalnya apa ya di situ etikanya. Kita contoh gini, kita pingin masuk ke dalam instansi tersebut, otomatis ya harus ada pembukanya dulu. Nah, di situ kita bisa lihat dari attitude-nya sih. Jadi bukan hanya ngirim langsung CV, tapi ya di dalam kata email itu harus ada kata pembuka. Itu salah satunya etika pertama. Yang kedua, etika ketika mendapat telepon atau dihubungi. Iya. Kadang kan nomor dari perusahaan itu kan tidak menentu, apakah bisa nomor dari perusahaannya ataukah nomor dari operasional perusahaan. Cara menjawabnya, ya, kadang kan halo selamat siang, ini dengan bapak ini, ya ada apa, gitu kan. Cara mengangkat teleponnya kan di situ kan kita bisa lihat. Iya. Ini aku pernah nih by the way. Jadi ya. Iya. Di situ cara mengangkat telepon ya. Nanti kalau misalnya seandainya biasanya sih dari perusahaan ya, ini kita dari perusahaan ngajak interview, baru di agak sedikit sopan nih. Tapi kalau misalnya seperti ngangkat temannya, ya di situ kita bisa lihat ya perbandingannya cara mengangkat telepon. Iya, betul. Karena sebenarnya gini kali ya, kenapa orang jawabnya itu ada apa ya? Siapa? Gitu. Mungkin karena kebanyakan kali nomor yang nggak dikenal, nelpon gitu nge-spam. Kadang kan gitu kan, ada juga tuh yang ngomong, ya kadang nge-spam kali, ini nomor nggak tahu siapa
siapa udah 5 kali nelpon gitu kan. Iya, Jadi bisa. kalau ada nomor panggilan yang nggak kenal, nyawat nggak Iya. siapa ya gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu juga caranya juga, kan. ya Betul kan. banget. Siap-siap. Kalau misalnya seandainya ada telepon spam gak jelas, otomatis ya di pertengahan kan bisa ditakat. Iya, Tapi ya betul, bukannya betul. jangan di Langsung ya generalisasikannya semua bahwa itu untuk ya kan sayang banget kan kalau misal first impressionnya udah nggak bagus, ya ketebak dong nanti bakal kayak gimana waktu interview. ya bisa. Bisa jadi. Bisa. Terus yang udah kedua, yang Kedua. ketiga, Yang ketiga, ketika udah telepon ya mm-mm, bisa janji kita ada interview tes nih jam 9. mm-mm, Jam 9. Nah, kita lihat nih. Biasanya sih kan ada ruang tunggu dari sisi TV bisa dilihat. Ya, siapa sih atau dari resepsionisnya bisa tanya sebenarnya pendaftaran datang gitu. On time apa enggak ketika on time, ya on time. disiplin waktunya Nah, gimana gitu ya. yang sih pada waktu. Biasanya sih kalau seandainya orang tersebut memiliki antusias untuk ya ibaratnya bergabung di suatu perusahaan, pasti dia datangnya setengah jam atau apa lebih dari itu. Jadi jangan on time. Ibaratnya harus on time lah. On time Ketika datang. dipanggil untuk tes itu harus on time. Mm-mm. Kalau misalnya telat itu berarti udah jelas, oh berarti ini bisa jadi nggak serius, bisa Enggak juga sih, kita kadang-kadang ya kita lihat ya. Tapi ya seandainya itu kan biasanya kan untuk dihubungi itu kan H-1 atau 3 hari sebelum pengetesan, istilahnya prepare lah. Prepare. Ya, prepare. Itu salah satunya, bukan dikategorikan orang yang telah datang kita ke interview itu bukan Langsung nggak dijudge, serius. dijudge nggak serius nggak juga. Itu ada penilaian poin tersendiri. Berarti penting banget ya dari ngirim CV, mukadimah di CV, Yeah. melampirkan subjek dan juga nama, itu penting banget ya. Ya selanjutnya ya kembali lagi ke CV. Biasanya kalau ngirim CV itu ya CV-nya harus jelas. Ya. Kalau sebagai saya sebagai HRD melihatnya pertama CV itu harus jelas namanya. Iya, siapa? Kadang-kadang CV-nya tuh terlalu kreatif, namanya tuh nggak bisa dibaca. Saking kreatifnya. Kreatif. Terus ya paling penting adalah kontak personnya Kontak person yang bisa dihubungi. Mm. Ya kontak person yang bisa dihubungi, dan bagi itu harus update kontak personnya. Terkadang di telepon nggak aktif. Ya WA-nya aktif. Iya. Tapi kadang-kadang ya itu harus diperhatikan kontak person. Selanjutnya pengalaman pekerjaan. Pengalaman ya contoh kadang-kadang kebanyakan yang ngirim CV itu pernah bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan ini dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Tapi di situ dia cantumkan job desk-nya ngapain. Oh iya. Ya, itu penting. Melampirkan job desk Ya. di pengalaman kerja. Ya, setidaknya job desk-nya itu bukan soal keluarnya, tapi ya lakukan ini, melakukan itu, hal yang poin tersendiri. Berarti ini catatan nih untuk sore lovers nih yang mau daftar kerja, jangan lupa ketika CV ada pengalaman kerja, lampirkan apa tuh kerjanya seperti apa, kegiatannya seperti apa, begitu ya Pak? Ya, betul. Itu setidaknya ada poin sendiri. Oh, ini ya terkadang kan kita membutuhkan posisi ini. Kita kalau ada seperti penjelasannya, ya itu otomatis ya jadi bahan penilaian tersendiri. Iya. Okay. Ya, terus ya untuk biasanya kalau seandainya kirim CV itu ke email kan harus di scan dulu tuh, ya kan? Iya. Di scan baru dikirim. Itu ya perhatikan kualitas scannya tuh harus jelas. Kadang dibuka pecah. Oh iya, oke, ada yang pecah kan, jadi kan nggak estetik tuh. Berarti udah banyak dong ditemui berbagai macam orang Banyak. yang datang. Yang hal lucu deh yang pernah Bapak temuin hal apa tuh? Oke. Yang paling berkesan bagi saya itu ketika saya menanyakan, apa sih kelebihan kamu? Saya bisa sulap. Itu dia, betul. Apa sih kelebihan kamu? Saya bisa sulap, Pak. Bisa jawab orang rata-rata. Saya orangnya disiplin, Pak. Gitu. Saya orang bertanggung jawab. Saya banyak kan seperti itu. Tapi ini unik sendiri. Sulap. Beda ya. Kalau misalnya nih dari Bapak sendiri, ada nggak tips kalau misalnya pertanyaan apa tuh kelebihan kamu, apa tuh kekuranganmu?
ada nggak yang seharusnya nggak perlu dijawab tapi dijawab gitu menurut Bapak sendiri pribadi? Sebenarnya sih itu kelebihan kekurangan tuh pertanyaan dua sisi menjebak. Ya, seperti apa jebakan? Seperti ibaratnya gini, dua sisi menjebak, tergantung bagaimana dari HR-nya tersebut ingin tahu lihat kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya sih kalau seandainya itu pertama jawab aja dengan jujur. Ya, tidak melebih-lebihkan. Tidak melebih-lebihkan. Ya, apa sih kelebihan kamu? Saya suka menabung, rajin. Oh iya. Ibaratnya ini kan nambah ya. Jadi sebutin aja sesuai dengan kapasitas dalam diri. Jadi jangan dilebih-lebihkan, jangan kekurangan. Ya apa adanya gitu. Ya. Karena kalau bohong pun kelihatan ya biasa. Bisa jadi. Ya nanti kelihatannya kalau misalnya terima ya. Hasil kinerjanya lagi. Kalau pertanyaan nih, ada yang HRD nanya, kamu maunya gaji berapa? Nah, kan banyak tuh orang yang bingung, aku harus jawab berapa kak? Aku mau minta 4 juta, kayak ketinggian banget deh. Kalau minta 3 juta rendah banget gitu. Jadi seharusnya kita jawab gimana? Ada nggak tips bocoran gitu? Kalau untuk gitu? jawab seperti itu, jawab ya dalam arti kata gini, tujuannya apa sih untuk ibaratnya nego gaji? Biasanya nego gaji itu ketika interview di akhir-akhir. Akhir-akhir ya, jawab aja sesuai dengan contoh. Kalau seandainya dari pelamar sendiri menjawabnya 4 juta, ya sebutin kenapa dia bisa dibayar 4 juta. Sebutin. Oh, bisa ngasih apa gitu? Itu. Jadi sebutkan dengan contoh gini. Saya mau digaji 4 juta. Pasti harganya. Kenapa digaji 4 juta? Karena kebutuhan ini itu. Logis apa enggak? Iya. Oke. Logis apa enggak? Logis apa enggak? Gitu. Jadi jawablah dengan porsi yang benar-benar itu tuh ya secara logis dan tepat. Sesuai ya apa adanya. Nggak usah dilebih-lebihkan. Kadang ya pengalaman dia dalam kategori belum ada di situ, tapi minta gaji tinggi, itu nggak logis. Ya, biasanya kalau misalnya minta gaji segitu ya sesuai kapasitas di apa yang bisa diberikan. Kontribusi seperti apa? Kalau misalnya dia hadir, apa yang akan dia berikan itu? Ya. Kalau misalnya dia bisa berkontribusi besar, kenapa enggak? Kenapa enggak? Betul banget. Iya, ini untuk ibaratnya ya kita kan kerja kan saling menguntungkan dari segi perusahaan mencari orang yang benar-benar profesional dan karyawan pun bekerja untuk ya give the best gitu. Baik. Nah, bicara tentang etika nih, mungkin masih tadi gantung pembicara kita baru sampai di pembicaraan gitu. Gimana nih kalau misalnya ada yang masih bingung, kak aku masuk ruang interview itu harus ngapain dulu gitu, ada yang nanya gitu kan, gimana seharusnya menurut Bapak? Ya, apakah harus ngetok pintu dulu atau langsung masuk baca assalamualaikum atau gimana? Ya, tadi kan ketika datang harus on time. Setelah on time. Setelah disuruh masuk ruangan, ya penting sopan ya arti kata dari segi penampilan dulu. Penampilan dulu, oke. Ya penampilan harus disesuaikan dengan apa nih kalau mau interview otomatis tes harus rapi. Jadi jangan ngasal aja gitu. Nah disitulah personal diri itu dilihat di situ. Kalau seandainya orang sebut rapi, bersih, kan nilai plus tersendiri. Ada ya, tapi kalau misalnya ketika interview penampilannya maaf nih ya cek-cekan kayak apa tuh jilbabnya sembarangan aja atau enggak rapi, otomatis ya di situ bisa lihat. Itu dari penampilan. Selanjutnya ketika masuk ya kalau seandainya dia berjalan nyantai aja, nggak usah berjalan kayak orang gitu. Ya kadang gini orang terlalu dibuat-buat ada juga. Dibuat-buat. Ya dibuat-buat ada juga terlalu buku banget gitu. Apa? Kalau kadang orang yang kayak setengah gini ya, gitu. Enjoy aja, penting rapi sesuai dengan apa masuk ya, permisi
atau salam. Nah, Ya, kalau pintu ya kalau silakan masuk, biasanya kan kalau ini ya silakan masuk, ya permisi Pak Bu, ya silakan masuk ya. Dan ketika apa ya jangan duduk dulu. Ya, kalau udah masuk ruangan nggak usah duduk dulu gitu. Ya jangan ya, kalau misalnya dari HR-nya tadi silakan duduk, baru silakan duduk. Dan itu posisi duduknya ya pokoknya sesuai lah dengan etika dan norma. Okay. Yang penting tunjukkan ketika udah duduk ya, tunjukkan antusias bahwa kita datang ingin bergabung di sini. Oke, setuju banget. Karena banyak banget tuh, misalnya, mungkin Kuki sendiri juga pernah tuh di waktu fresh graduate, bingung kan, nggak pernah interview, datang, Bapak permisi gitu, langsung duduk. Boleh duduk Pak? Udah duduk dulu baru nanya boleh duduk nggak Pak gitu, karena udah nervous duluan ya kan. Jadi kayak mungkin bisa jadi tips nih untuk Soraya Lovers yang lagi nyari kerja, itu harus seadanya mungkin tapi sopan sesuai etika dan norma yang berlaku. Ya intinya itu ya jangan nervous, kalau seandainya nervous ya usahakan hilangkan nervous tersebut. Ya karena kalau orang nervous itu kan nggak bisa berpikir lagi apa yang dilakukan lagi. Gitu. Iya udah buntu tuh biasanya. Ya, biasanya kalau kita ada jawabannya udah ngambang. Iya udah nge-lag dia, udah hang gitu ya kan. Makanya penting banget untuk ngilangin nervous sebelum interview. Mungkin masih bisa dengan cara refreshing dulu nih sebelum masuk, misalnya gerakan-gerakan yang bikin relax gitu kan sebelum masuk interview gitu. Nah terakhir nih untuk terakhir sesi di sesi terakhir mau nanya, kunci apa sih yang paling penting untuk tips jebol interview versinya Bapak? Versi Bapak. Ya intinya sih kalau yang dari awal tadi sebelum ada interview ya, dari penampilan, relax, secara attitude-nya, artinya biar jebol interview itu ya tunjukkan bahwa kita tuh antusias ingin bekerja. Tujuan interview itu kan sebenarnya gini, kita melihat bagaimana orang tersebut sesuai kan dengan kriteria apa yang dibutuhkan. Contoh ini loh, posisi lowongan kerja itu pasti membutuhkan kriteria tersendiri. Ya. Terkadang orang ini bagus, orang ini ketika interview bagus, tetapi ada sesuatu yang tidak cocok di posisi tersebut. Kebutuhannya nggak sesuai. Iya nggak sesuai. Tuh, jadi antusiaskan. Jadi sebelum lamar itu ya cari tahu posisi ini job desk-nya ngapain. Jadi nggak sembarang apply gitu ya. Nah, iya. Nggak sembarang apply aja deh, pokoknya kerja gitu. Gitu. Jadi kamu perlu cari tahu dulu budaya perusahaan ini bagaimana. Jadi triknya adalah ya jawab dengan sejujurnya, seantusiasnya, dan sesopan-sopannya. Etika saya jadi sesopan-sopannya. Jadi saya bicara dengan etika. Makasih loh Pak udah hadir di sini. Wah, ini nggak terasa banget kita udah lebih dari sekian menit. Makasih Bapak untuk kehadirannya. Terima kasih. Udah ganggu waktu Bapak nggak? Ya, tapi boleh saya kasih satu clue. Boleh. Ada clue spesial. Jadi gini, untuk para pekerja, untuk mencari kerja, jangan dilihat dari nominal kita mendapatkan gaji, tetapi cari bagaimana kita mendapatkan ilmu di suatu pekerjaan tersebut. Kalau seandainya kita bekerja tujuannya untuk mencari ilmu, pasti gaji tersebut akan mengikuti dan itu akan penunjang karir dari teman-teman semuanya. Tapi kalau seandainya kita sudah melihat berapa gajinya di situ itu biasanya hidup kita terukur dengan uang. Tapi lebih baik kita mencari ilmu. Prinsipnya gini, saya diajarkan orang tua, bekerja itu bagaikan belajar tapi digaji. Itu lebih asik. Iya. Kerjanya lebih ikhlas. Ya, kerja lebih ikhlas. Itu kerja lebih ikhlas ya. Jadi bekerja itu adalah belajar sambil digaji. Okay. Itu pasti akan
naik karirnya. Jadi kalau seandainya kita tidak di suatu perusahaan itu ya setidaknya kita punya ilmu. Kalau ketika kita mencari peluang yang lebih besar lagi, banyak ilmu yang kita bawa. Itu yang diajarkan orang tua saya. Super sekali. Terima kasih Bapak.